Petamburan. S2-nya dari Institut Petrus Samarinda. Ya. Dan istri saya Guru Kombing. Ya. Dan anak saya ada 2. Nah, itulah perkenalan singkat ya. Singkat saya. Dan puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik. Tema firman Tuhan yang diberikan buat saya dan buat kita semuanya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ternyata Tuhan menginginkan kita harus tetap kuat dan tetap teguh hati kita dalam mengiring dan melayani Tuhan. Jangan sampai kita lemah sehingga ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan kita menjadi kalah dan cepat-cepat undur dari Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang semangat 45 pertama, tapi ketika endingnya, ujung-ujungnya loyo, kandas di tengah jalan, nggak nyampe kepada endingnya dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena sekarang itu banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih dan dipakai Tuhan. Dan saya percaya di sini kita semuanya dipanggil, dipilih dan dipakai Tuhan menjadi alatnya dan masuk surga. Amin. Oleh karena itu mari kita tetap kuatkan hati kita. Sekalipun ada masalah persoalan yang kita hadapi silih berganti dalam hidup ini, mari kita kuatkan hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang lemah, tapi kuat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai 9. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan atau kita baca bergantian saja. Amin. Saya ayat yang ke-5, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-6 dan ayat ke-9 kita sama-sama membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa berkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 1, 2 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada 3 kali Tuhan berbicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini hal yang penting ini. Sampai 3 kali loh. Yaitu Tuhan berbicara kepada Yosua, dikatakan di ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk memimpin bangsa ini. Yang kedua di ayat yang ke-7 lagi. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh dan bertindak hati-hati. Di ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Tuhan berbicara kepada Yosua, yaitu supaya menguatkan hatinya dalam memimpin bangsa Israel. Karena Yosua adalah pengganti Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Yosua, Tuhan menyuruh dia untuk menggantikan Musa, untuk membawa orang Israel dari tanah Kanaan di padang gurun. Dan Tuhan berfirman,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang dan ragu. Kenapa Tuhan berbicara sampai 3 kali ya? Itu hal yang penting sekali. Karena ada orang dalam mengiring Tuhan tidak kuat hatinya dalam mengikut Tuhan. Tidak kuat perjalanan hatinya dalam mengikut Tuhan. Sehingga apa? Pertama-tama dimulai dari roh dan diakhiri dengan daging, bukan roh. Ini dia. Enggak kuat hatinya menghadapi persoalan masalah apapun yang terjadi dalam hidup ini. Makanya nanti ada lagu terakhir, kuatkanlah hatimu. Lagu yang sudah almarhum itu ya, itu. Kita harus tetap kuat dalam menghadapi segala persoalan apapun. Ini yang Tuhan perintahkan kepada Yesus, kuat hatimu. Kenapa? Karena bangsa itu tegar tengkuk. Kepercayaannya kepada Tuhan itu tegar tengkuk. Kalau bahasa Batak, si juga bau. Orang Batak ya di sini. Sudah tahu Tuhan itu berkuasa, sudah tahu Tuhan itu menyatakan mujizat dan kuasa dalam penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi mereka nggak percaya Tuhan, masih ragu dan bimbang. Tuhan sudah menyertai mereka dari tanah Mesir, dari 10 tulang. Tuhan luputkan mereka. Dan tidak hanya itu, Tuhan sertai mereka, yaitu dari menyeberang ke laut, mati laut keberau. Mereka berjalan asar laut. Dan orang yang isi mereka itu mati semuanya. Dan tidak hanya itu lagi. Di padang gurun Tuhan sertai mereka. Pertolongan Tuhan nyata buat mereka. Apa itu? Mereka berjalan, bukan berjalan di panas terik. Ada tiang awan yang mengelilingi mereka, sehingga mereka tidak berjalan di panas terik matahari pada siang hari. Dan tidak hanya itu, pada malam hari mereka berjalan dituntun oleh apa? Tiang api. Sehingga mereka tidak berjalan dalam kegelapan. Tapi mereka tetap tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mereka bersungguh-sungguh teguh percaya tidak mengenal Tuhan dengan benar. Melihat kebaikan Tuhan yang nyata dalam diri mereka. Dan mereka bersungguh-sungguh dan berkata, Musa, apa ini? Mana? Ada Tuhan suruh mana? Mereka tiap pagi ambil itu dan makan, ambil secukupnya. Tapi mereka juga tidak taat. Mereka ambil sebanyak-banyak ya bos. Dan rakus mereka. Dan mereka berkata, apa itu mana nih? Kok mana ya? Di sana di Mesir ada labu, ada enak makanan daging, ada ini dan itu, ada bawang merah, bawang bombay, ya semuanya banyak di sana. Apa ini mana? Mereka bersusu. Dan mereka tidak melihat kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Hatinya tidak kuat. Dan tidak hanya itu, mereka pakai sepatu, pakai celana ya, sandal, baju, semuanya tidak sobek-sobek. Selama 40 tahun mereka berjalan keliling-keliling di padang gurun itu. Coba bayangkan, kebaikan Tuhan nyata dalam mereka. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Dan mereka juga bersusun, mana daging ini daging? Maka tuh Musa berdoa, Tuhan suruh datang burung puyuh. Burung puyuh bukan burung puyuh yang kecil ya, yang besar. Mereka bakal demi rakus mati juga. Ini apa ini artinya? Hatinya tetap tidak kuat. Hatinya kecut dan tawar hati dalam mengiring Tuhan. Tidak kuat. Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tidak mengalami Tuhan secara pribadi dalam dirinya. Kalau orang sudah mengenal Tuhan dengan benar dan mengenal Tuhan secara pribadinya, sekalipun tidak ada pertolongan Tuhan, puja Tuhan, dan dia tetap percaya, tetap kuat imannya, tetap kuat hatinya, tertuju kepada Tuhan. Amin. Kita tetap kuat dan iman kita tertuju kepada Tuhan. Jangan menoleh ke kiri ke kanan. Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Orang yang tidak kuat hatinya, orang yang tidak kuat imannya, sekalipun mengenal kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam dirinya, karena tidak mengenal Tuhan dengan benar, dia akan tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita semua di sini adalah mengenal Tuhan dengan benar, amin. Haleluya. Sekalipun berkat Tuhan belum mengalir hari ini, sekalipun pertolongan Tuhan belum tentu kunjung hadir, mujizat Tuhan belum hadir
hari ini. Tapi aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ini iman kita. Amin. Sekalipun Tuhan belum mencukupkan keperluan saya, sekalipun COVID ini belum selesai, aku akan tetap beribadah setia kepada Tuhan. Itu Yosua. Luar biasa ya. Itu. Mari kita kuatkan hati kita, iman kita, jangan menjadi lemah. Amin. Coba ngomong ke kanannya, mari kita kuatkan hati iman kita kepada Tuhan. Mari kita kuatkan iman dan Amin. Sampai ending hidup kita harus tetap kuatkan iman kita, sekalipun silih berganti masalah persoalan terjadi. Apalagi kita lihat sekarang kan, perang belum selesai. Sekalipun presiden kita sudah ngomong ke sana, Pak Jokowi sudah bertemu dengan Putin dan presiden Ukraina, tetap aja. Itu ya. Apakah kita ragu dan bimbang dengan Tuhan? Itu masih tanda perbulan zaman. Maka Tuhan mengatakan, jangan kecut dan tawar hati. Aku akan menyertai engkau. Itu dibilang sama Yosua. Ternyata Yosua sampai endingnya kuat di dalam Tuhan. Kuat. Hanya 2 orang saja sampai ke tanah Kanaan. Siapa? Yosua dan Kaleb. Yang lainnya itu lemah. Nggak sampai. Karena tidak kuat imannya. Tidak kuat hatinya dalam mengiring Tuhan. Mari kita kuatkan hati kita. Amin. Iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang pertama apa? Orang yang kuat hatinya adalah orang yang tidak bimbang dan ragu akan janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai ke zaman. Aku sudah menyertai engkau. Tuhan berjanji kepada Yosua, engkau akan memimpin bangsa ini sebagaimana aku menyertai Musa. Demikian juga aku menyertai engkau. Benar, sampai ke tanah Kanaan. Kita harus pegang janji-janji Tuhan. Firman Allah itu ya dan amin. Dahulu sekarang maka selamanya tidak pernah berubah. Kalau Tuhan mengatakan aku akan memberkati engkau kalau kita akan melakukan ini dan itu, pasti akan terjadi. Kalau Tuhan berkata aku menguji imanmu dalam segala persoalan yang ada, bahwa persoalan itu tidak melebihi kekuatan, itu pasti. Tuhan memberikan persoalan masalah buat kita tidak melebihi kekuatan, kita pegang janji itu. Makanya kita tidak pernah lari dari Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita pegang janji-janji Tuhan. Janji Tuhan ini murni ya dan amin dari Kejadian sampai Wahyu. Artinya kita ingat firman. Amin. Kita ingat firman. Orang yang mengingat firman, dia tidak akan pasti lemah. Tapi orang yang tidak mengingat firman, dia akan gampang dipermainkan oleh keinginan dunia, keinginan daging, dan oleh iblis. Mari kita pegang teguh janji-janji firman Tuhan ini dalam hidup kita. Jangan ragu dan bimbang. Benar nggak ya? Tuhan menolong saya. Ini berdua nih, sudah berdua nih. Berdua untuk kesembuhan anaknya. Anaknya sakit nih, ya kan? Ternyata dia sudah berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa segala sakit penyakit dalam tubuh anakku ini Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sebentar saya berdoa. Aduh, kayaknya ragu saya. Dia ragu duanya. Kayaknya enggak. Ya sembuh kayaknya anak saya. Datang lagi orang ngomong, iya anakmu itu lah enggak penyakitnya itu tidak ada obatnya. Aduh, makin ragu, makin bimbang. Itu anakmu itu kayaknya tidak ada pengharapan lagi. Makan enak-enak aja, kasih sebentar lagi dipanggil Tuhan, makin loyo lah. Udah nggak yakin janji Tuhan akan doanya bahwa Tuhan pasti menyembuhkannya. Imannya menjadi kendor, imannya menjadi ragu akan janji Tuhan menyertainya. Yosua itu yakin dan percaya. Demikian Musa menyertai dari Kanaan sampai juga dari padang gurun. Bahkan Yosua yakin dan percaya Tuhan menyertai dia sampai ke tanah Kanaan. Itu dia. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan akan menjaga, melindungi keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita. Keserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyertai kita. Dan seorang tidak dapat mendengarkan seruan kita. Asalkan kita tidak bimbang dan ragu akan firman Allah. Amin. Jangan bimbang dan ragu. Orang yang bimbang dan ragu adalah orang yang menduakan hati Tuhan.
apapun yang didoakannya tidak akan mendapat apa-apa dalam Yakobus. Ya 100% percaya Yesus. Amin. Jangan ragu-ragu dan bimbang. Perkataan firman Tuhan ini tidak ada kebohongan. Adalah ini kebenaran mutlak. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan berfirman, jika engkau melakukan taat dan setia, dikatakan kepada di dalam Ulangan itu, aku akan menyertai engkau bukan menjadi ekor dan menjadi kepala. Ini pegang firman ini. Jika engkau, dikatakan lagi di sini, jika engkau memperkatakan firman ini, engkau akan berhasil dan beruntung. Diberkati Tuhan. Kita uji firman itu. Benar enggak ya? Janji-janji firman ini. Janji firman itu iya benar. Tidak pernah ada kebohongan. Tidak ada kebohongan dalam firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran yang mutlak, yang hakiki. Langit dan bumi berlalu, tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Mari kita pegang firman itu. Amin. Kita simpan di hati kita. Kita simpan di hati kita. Dan kita lakukan dan praktekkan, aplikasikan dalam hidup kita. Orang yang tidak ragu akan firman Allah, akan kebenaran firman Allah, dia tidak pernah berkata firman itu kebohongan. Tidak pernah. Yang berkata firman itu kebenaran, yang memerdekakan hidupku, yang memerdekakan seluruh, yaitu hal-hal yang tidak benar di hadapanku. Begitu. Mari kita tetap pegang firman Allah sampai akhir hidup kita. Karena firman Allah itu iya dan amin. Orang yang kuat hatinya, dia tidak pernah bimbang dan ragu akan firman Allah. Dia pegang setiap hari, setiap saat. Dan dia tidak pernah malas membaca, merenungkan firman Allah itu. Karena firman Allah itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Dia tidak ragu. Dia yakin dan percaya Tuhan pasti menyertaiku, Tuhan pasti memberkatiku, Tuhan pasti memberi yang terbaik buat anakku, buat keluargaku, buat seluruh pelayananku. Apapun yang saya lakukan, karena saya yakin dan percaya, saya tidak bimbang dan ragu akan janji-janji Tuhan yang menyertaiku. Amin. Ini yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kuat hatinya, artinya adalah orang yang tidak takut akan masalah persoalan. Orang yang tidak menyerah pada masalah dan persoalan. Orang tidak pernah berkata, masalahku ini terlalu besar Tuhan, masalahku ini terlalu berat. Dia tidak akan berkata seperti itu. Dia akan berkata, masalah yang ada dalam diriku adalah berkat, masalah dari diriku adalah menguatkan imanku, menguatkan kepercayaanku. Apapun yang terjadi, karena saya tahu persoalan ini adalah setimpal dengan iman. Sama dengan Ayub. Kalau kita pikir-pikir, Ayub itu masalahnya besar nggak ya? Besar. Dan saya sempat berpikir, kok besar sekali masalah yang dialami Ayub ini. Sudah hartanya habis. Tidak hanya itu, anaknya meninggal, yang 7 itu. Tidak hanya itu, apalagi istrinya mengejek dia supaya tinggalkan Tuhan. Dan tidak hanya itu, apalagi dia sakit kusta, borok. Dan dia tidak lagi tinggal di rumah yang mewah, tapi di pinggir soto rumah. Coba bayangkan, masalahnya bertubi-tubi sekali. Tapi apakah dia pernah berkata, Tuhan terlalu besar masalahku ini? Tidak. Ayub berkata apa? Dia selalu mengucap syukur dan sekali berkata apa? Terpujilah nama Tuhan. Dengan telanjang dan dengan lahir dan kembali ke Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah menyalahkan situasi kondisi apapun dalam persoalan yang ada kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita langsung menyalahkan Tuhan? Tuhan, aku sudah berdoa ini, aku sudah melayani Tuhan ini, aku sudah berkorban untuk Tuhan. Kenapa tidak kunjung-kunjung masalah ini selesai? Kenapa tidak kunjung-kunjung persoalan ini, penyakitku ini belum kunjung-kunjung sembuh? Kok saya sudah malah itu sudah berkorban? Kenapa anakku ini tinggal kelas? Kenapa aku dipecat, di PHK dari perusahaan ini? Tuhan, di mana Engkau?
Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau tolong saya dalam persoalan ini? Wah, Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan aku? Kenapa Tuhan tidak kunjung memberkati aku? Orang yang selalu mempertanyakan Tuhan, itu ada orang yang tidak memegang janji Tuhan, tidak yakin akan firman Allah yang menyertainya, dan orang yang menyerah akan persoalan masalah dalam dirinya. Sehingga apa? Dia cepat-cepat lari tinggalkan Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Dan lama-lama ketika dia sudah menyalahkan Tuhan, lama-lama nggak mau beribadah lagi, nggak mau berdoa lagi, nggak mau melayani Tuhan lagi. Ujung endingnya tinggalkan Tuhan. Jangan, saudara. Jangan sampai ada seperti dalam diri kita. Amin. Jangan. Persoalan yang kita alami ini adalah 1 Korintus 10:13, persoalan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Setimpal dengan iman kita. Ayub begitu. Dulu saya pikir, besar sekali. Ternyata enggak. Itu sesuai dengan kekuatannya. Tuhan tidak beri kepada kita persoalan masalah itu. Contoh yang kita bisa tanggung cuma 50 kilo. Tuhan beri 100 kilo. Mati konyol lah kita. Nggak mungkin. Kalau kita kekuatan kita 50, ya 50 kilo lah dikasih. Contohnya 30, ya 30. Tidak akan dikasih melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu jangan pernah kita bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Orang yang kuat hatinya, yang meneguhkan hatinya kepada Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi dan kondisi, menyalahkan sesamanya. Tidak akan pernah. Dia selalu bersyukur dan bersukacita dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Ini karena apa? Karena dia tahu bahwa di balik persoalan ini ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam diriku. Amin. Ini jangan sampai kita di sini gara-gara masalah akhirnya gantung diri di pohon toge. Gantung diri seorang pendeta karena sudah rumit persoalan pelayanan ini, menggembalakan ini, mengurus jemaat Tuhan ini, akhirnya dia ada gantung diri di dasinya. Lebih tinggi dasinya daripada lehernya, akhirnya tidak mati-mati juga. Itu jangan, saudara. Semuanya itu porsi Tuhan sudah diberikan buat kita, tidak pernah melebihi apa yang ada dalam diri kita. Makanya jangan pernah lari dari masalah persoalan. Hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Amin. Dan lewat masalah persoalan itulah iman kita bertumbuh, iman kita kuat, dan kita mengenal Tuhan dengan benar. Oh, Engkau Tuhan ada ternyata. Engkau Tuhan baik. Engkau ada menyertaiku. Di balik segala sesuatu iman kita bertumbuh. Iman kita akan bertumbuh. Jangan sampai kita karena masalah tinggalkan Tuhan. Itu ujian iman. Kita semua diuji lewat sekolah kehidupan iman dalam persoalan yang ada. Tapi orang yang kuat hatinya berkata, berkat Tuhan akan menggal dalam persoalan ini, dalam masalah ini, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Mari kita semua yang ada jemaat Tuhan di tempat ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan gara-gara persoalan yang ada. Semua ada masalah kok. Persoalan pasti ada selama kita hidup. Tidak ada di dunia tidak punya masalah persoalan. Semua punya masalah. Tapi ada berbeda-beda tingkatan persoalan yang ada. Tapi orang yang kuat hatinya, dia tidak pernah undur dari Tuhan. Persoalan itu pasti ada. Dan dia berkata, persoalan ini adalah menguatkan imanku. Masalah ini adalah membuat aku makin teguh kepada Tuhan, makin bersemangat, makin sungguh-sungguh, makin setia dan taat kepada Tuhan. Nah, ini dia orang yang kuat hatinya kepada Tuhan. Dia tidak loyo, dia tidak menjadi nggak bersemangat, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dirinya. Ini karena dia tahu bahwa Tuhan itu akan memberi kekuatan kepadanya. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan sudah melihat kebaikan Tuhan seperti orang tadi, orang Israel, udah melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang menyertainya, yang menolongnya, dan berkata, Tuhan, di mana Engkau? Aduh, dia pikir Tuhan itu seperti dokter kan, jadi seperti dokter saja. Tidak ada imannya lengket kepada Tuhan, tidak berakar dan bertumbuh imannya. Jadi seperti berobat aja ke dokter gitu. Jangan, saudara.
Mari iman kita tetap melekat kepada Tuhan, melekat kepercayaan kita, jangan bimbang dan ragu. Yang seterusnya dikatakan di sini ayat 9 tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau. Jangan kecut dan tawar hati. Orang yang menguatkan hatinya kepada Tuhan, dia tidak pernah kecut dan tawar hati, tidak cepat-cepat putus asa, tidak cepat-cepat kecewa dan tinggalkan Tuhan. Dia tidak pernah tawar hati. Orang yang tawar hati dikatakan dalam Amsal 24 ayat 10, kecillah kekuatan kita. Jangan sampai kita menjadi tawar hati ikut Tuhan, ya. Jangan cepat-cepat putus kecewa. Sekarang banyak orang tawar hati dan kecewa kepada Tuhan. Dilihat pendetanya kan, pendeta aku aja begitu. Di kemarin ada kesalahannya lebih ini di pasar ini. Wah, akhirnya apa? Dia undur dari Tuhan. Dia kecewa kepada gereja. Dia kecewa kepada pendetanya. Kenapa kecewa? Karena dia berhalakan pendetanya. Dia idolakan pendetanya. Pendeta tidak boleh kita idolakan. Hamba Tuhan nggak boleh kita idolakan. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu manusia. Pendeta itu juga manusia, nggak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna yang kita idolakan dan kita banggakan. Pendeta yang terkenal sekalipun pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Yang diurapi Tuhan sekalipun, sekali berdoa kepada yang sakit sembuh, yang buta melihat, mempunyai karunia yang luar biasa, mempunyai karunia mujizat, kita banggakan, kita idolakan. Itu saat kita lihat kelemahan kekurangannya, kita jadi kecewa karena berharap kepada manusia. Jangan sembarang. Kita harus mengidolakan Tuhan. Amin. Mengidolakan Tuhan lebih dari segala-galanya, sehingga tidak gampang kecewa, tidak gampang tawar hati, tidak gampang tinggalkan Tuhan. Ada orang begitu, oh hamba Tuhan ini kok begitu ya, akhirnya ujung-ujungnya nggak datang gereja, nggak datang beribadah lagi kepada Tuhan. Nggak ada hamba Tuhan yang benar, nggak ada pendeta yang benar. Wah, langsung ngomong gitu, nggak ada hamba Tuhan yang benar. Nggak ada yang contoh. Hamba Tuhan itu manusia. Pendeta itu manusia, sekalipun tadi karunia yang luar biasa. Karena dikatakan dalam Matius 7, banyak yang berseru-seru Tuhan, tapi tidak semua sudah ke surga. Kenapa? Karena tadi tidak menjaga hubungannya, tidak menjaga karakternya kepada Tuhan. Maka dikatakan, aku sudah mengadakan mujizat demi namamu, aku sudah bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan mengatakan, hanya engkau berbuat kejahatan. Jadi kalau kita mengidolakan pendeta, hamba Tuhan, kita lihat perbuatan tadi itu, karena banyak hamba Tuhan tidak masuk surga. Karena tadi tidak menjaga hubungannya dengan sesama dan Tuhan. Begitu. Jadi jangan sampai kita mengidolakan hamba Tuhan sehingga kita kecewa jadinya. Wah, sudah sekolah teologi, sudah tahu firman Tuhan, kok gitu ya? Sudah sekolah teologi, sudah belajar 4 tahun, S1, S2, S3, S-teler lagi. Wah, kok gitu imannya, kok gitu karakternya, kok begitu ya cara pandangnya. Akhirnya kita lemah, nggak kuat lagi, akhirnya tawar hati dan tidak sampai ke tanah Kanaan. Kan orang Israel kan begitu. Dia cuma percaya kepada Yosua, tidak percaya kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada perkataan Musa, tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya apa? Ketika ada persoalan masalah, kecutlah kekuatannya, kecillah kekuatannya, mereka tawar hati. Akhirnya mereka dibinasakan Tuhan Allah. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kuatkan hati kita, kuatkan iman kita, kuatkan kepercayaan kita. Apapun yang terjadi, aku berkata, Tuhan ada besertaku. Amin. Tuhan menyertaiku. Ini yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir dikatakan di tadi ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri, supaya kau berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, orang yang menguatkan hatinya kepada Tuhan, orang yang tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apa artinya itu? Orang yang memiliki prinsip kebenaran firman Tuhan dalam dirinya, tidak abu-abu perjalanan imannya. Artinya apa? Imannya itu, kepercayaannya kepada Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Ini dia.
Tidak gampang terpengaruh kepada kehidupan yang tidak benar. Tidak gampang jatuh kepada hal-hal yang tidak benar. Memiliki yaitu hati yang teguh dalam melakukan kehendak Tuhan. Ini tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Lurus pandangannya kepada Tuhan. Pandangannya fokus kepada Tuhan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita menyimpang ke kanan ke kiri, kita jadi lemah. Di sana begini ya, di sana begini ya, di sini begini, di sini. Akhirnya kita, aduh, mana yang benar ini ya? Pengajaran yang mana yang benar ini ya? Di sana pengajaran yang mengatakan seperti ini, di sana mengajarkan begini. Kan ada pengajaran yang mengatakan sekali selamat kita selamat. Ada yang mengatakan sekalipun kita melakukan hal yang tidak benar, kalau kita diselamatkan kita tetap selamat. Makin bingung lah kita kan. Ada yang mengajarkan ajaran Yahweh, ada yang mengajarkan ini. Wah, bingung lah kita. Tapi percayalah kepada Tuhan. Imani dengan sungguh. Pengajaran yang benar adalah kebenaran hakiki dari firman Tuhan. Mari kita jangan mendua hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Menoleh ke kanan ke kiri. Kan seperti istri Lot kan menoleh ke belakang. Akhirnya tiang garam. Karena apa? Masih benar-benar berpengharapan kepada dunia ini. Berpengharapan kepada keinginan duniawi ini. Jangan, fokuslah kita kepada Tuhan. Melayani Tuhan, mengiringi Tuhan dengan taat dan setia. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam dalam hidup kita. Orang yang tidak menyimpang akan firman, dia selalu merenungkan firman itu siang dan malam, memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, dan melakukannya siang dan malam. Ini tidak akan menyimpang dia. Karena apa? Karena dia akan bertindak hati-hati melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Karena ada firman Tuhan menjadi kaca cermin dalam dirinya. Dan dia selalu memperkatakan firman Allah dalam dirinya. Dia ingat firman. Makanya tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau kita nggak ingat firman ya, pasti menyimpang. Gampang jatuh dalam dosa. Gampang jatuh dalam keinginan dan kita. Kalau tidak ingat firman, pasti kita akan gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak benar. Saya yakin percaya di sini selalu ingat firman. Amin. Disimpan di hatinya, diingat, tidak keluar kanan kiri lagi. Tapi dia aplikasikan, dia simpan firman itu. Firman itu dalam makanan rohani dalam diriku. Ini. Tapi orang yang kuat hatinya selalu mengingat firman itu, memperkatakan, melakukan firman itu siang dan malam. Bahkan kesukaannya adalah firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Makanya tidak menyimpang ke kanan ke kiri, lurus pandangannya, berjalan bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan, tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Kalau kita ke kanan ke kiri kita menjadi lemah. Tapi lihatlah kepada Kristus, lihatlah kepada Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan sehingga tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dalam mengiring Tuhan. Amin. Fokuslah kepada Tuhan. Ketika ada orang menggoda kita, merayu kita untuk lari dari Tuhan, untuk tidak berjalan dengan firman, kita ingat firman, maka kita tidak menyimpang dari jalan-jalan kebenaran firman. Kita ingat firman, kita simpan firman. Ada tertulis, ada tertulis. Nah, ketika ada orang menggoda kita, seperti Yesus digodai 3 kali, Yesus berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari kebenaran firman Tuhan. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allah saja engkau menyembah. Jadi orang yang kuat hatinya, yang meneguhkan hatinya kepada Tuhan, dia selalu mengingat firman itu. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi berpegang teguh kepada kebenaran firman. Ada prinsip kebenaran firman Allah yang hakiki yang dia pegang, sehingga dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin. Inilah yang saya bagikan buat kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Biar Roh Kudus menerjemahkan bagi dalam lagi kebenaran firman ini. Hamba hanya biasa saja, Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi dalam hidup kita, sehingga kita tetap kuat hati kita, teguh hati kita. Persoalan, masalah ada, tapi aku tetap kuat. Imanku teguh, hatiku tetap teguh kepada Tuhan, tertuju kepada Yesus yang memberikan kemenangan dan kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kuatkanlah hati. Saya undang singgah ya, maju ke depan, naikkan pujian ini.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.